Apa sih pengertian dari keheterogenitasan umat beragama? Heterogenitas antar umat beragama adalah kondisi keragaman keyakinan praktik keagamaan di masyarakat. Ini adalah ciri khas masyarakat yang mencakup. Berikut ada bentuk-bentuknya juga. Pertama ada ajaran. Bentuk yang mencakup pertama ada ajaran. Setiap agama punya keyakinan dan ajaran yang berbeda. Kedua ada ibadah. Ritual dan perayaan hari raya setiap agama berbeda. Ketiga ada pemahaman. Penafsiran terhadap kitab suci bisa berbeda-beda. Empat budaya. Budaya lokal dan nasional mempengaruhi cara agama dipraktikkan oleh penganutnya. Kelima ada aliran. Ada aliran yang berbeda di dalam satu agama yang sama. Keenam sikap. Cara umat menghadapi perbedaan agama juga beragam. Ada yang toleran, ada juga yang tidak. Jadi ada beberapa penyebab dari timbulnya keheterogenitasan antar umat beragama. Di antaranya yang pertama itu ada masuknya berbagai agama ke Indonesia melalui perdagangan, kolonialisme maupun dakwah. Lalu yang kedua itu adanya interaksi lintas budaya dan negara yang akhirnya membawa berbagai keberagaman ke suatu wilayah. Lalu yang ketiga perpindahan penduduk ke suatu wilayah yang membawa agama dan keyakinannya masing-masing. Lalu yang keempat atau yang terakhir, adanya hak asasi manusia atau HAM yang memberikan kebebasan beragama kepada setiap individu. Lalu ada juga dampak positif dan dampak negatif dari keheterogenitasan antar umat beragama. Dampak positifnya yaitu memperkaya nilai sosial dan budaya. Yang kedua, menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, dan solidaritas sosial. Lalu yang ketiga, menjadi modal sosial dalam membangun kerukunan bangsa. Adapun dampak negatifnya yaitu potensi konflik antar umat beragama jika tidak ada toleransi. Yang kedua, diskriminasi atau marginalisasi kelompok minoritas. Lalu yang ketiga, perpecahan sosial yang bisa mengganggu persatuan bangsa. Nah, di setiap masalah pastinya ada jalan keluar atau solusi. Nah, solusi apa sih dari permasalahan ini? Solusinya yang pertama, meningkatkan toleransi. Yang kedua, dialog antar umat beragama untuk menyamakan persepsi dalam kehidupan sosial. Yang ketiga, pendidikan multikultural di sekolah agar generasi muda terbiasa menghargai perbedaan. Yang keempat, penegakan hukum yang adil. Dan yang terakhir, kegiatan sosial lintas agama. Selanjutnya adalah contoh positif dari keheterogenitasan antar umat beragama. Yang pertama yaitu di Indonesia antar umat beragama seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan juga Konghucu hidup saling berdampingan. Yang kedua yaitu gotong royong lintas agama untuk membangun negeri. Yang ketiga yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB untuk menjadi wadah aspirasi dan juga menjembatani diskusi-diskusi antar umat beragama serta sebagai wadah untuk menjaga keharmonisan. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Oke, baik. Di sini saya Fani sebagai pewawancara akan menanyakan beberapa hal terkait keheterogenitasan di lingkungan kampus Unsika mengenai sudut pandang Akang Muas sebagai mahasiswa di kampus Unsika. Oke, baik. Bisa kita lanjut? boleh. Menurut Akang, bagaimana kondisi keberagaman agama di kampus ini? Di kampus ini lumayan beragam agamanya kan, ditambah kalau di lingkungan kampus ini orang-orangnya tuh makin beragam dari berbagai daerah gitu kan. Mungkin kalau di SMA kan hampir semuanya kan dari orang Karawang semua, misalnya sekolah di Karawang nih. Kalau di kampus ini dari berbagai macam daerah gitu, dari luar pulau, dari luar pulau, luar provinsi gitu. Jadi ya untuk keberagaman agama ya sangat beragam gitu. Apakah Akang merasa lingkungan kampus cukup inklusif terhadap mahasiswa dari berbagai agama? Karena emang beragam ya, jadi ya sebenarnya kita udah terbiasa lah gitu. Apalagi kan kalau kita kan namanya di kampus tuh kita udah sangat biasa lah sama perbedaan itu. Jadi ya kita nggak ngerasa itu aneh atau apapun sih, gitu aja. Oke, baik. Menurut Akang, apa sih yang membuat mahasiswa dari agama yang berbeda bisa saling menghargai?
Yang pasti kan karena kampus ini kan tujuan utamanya kan itu kita kan untuk mencari ilmu ya. Jadi ya mau latar belakang agamanya apa atau asal daerahnya dari mana itu ya nggak berpengaruh gitu. Jadi karena tujuan utama kita yaitu satu, yaitu sama-sama belajar di kampus. Jadi ya kita menyampingkan semua perbedaan itu. Oke. Nah, bagaimana sikap mahasiswa saat ada isu agama yang sensitif muncul di masyarakat? Ya mahasiswa, kalau dari mahasiswa mungkin udah dituntut ya untuk berpikir kritis gitu loh. Jadi kalaupun misalnya ada kasus entah misalnya pelecehan agama atau apa ya, mahasiswa ini udah ibaratnya udah lebih berani lah bersuara gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang mungkin janggal atau sesuatu yang menjelekkan agama lain ya kita pasti lebih berani lah untuk berbicara gitu, karena kan emang kita udah lumayan bisa berpikir kritis gitu. Jadi ya emang pasti kita nggak bakal diam gitu loh, kita pasti bakal memberikan tanggapan yang mungkin bisa jadi masukan atau tanggapan yang bisa membuat orang yang melakukan itu bisa jadi lebih baik gitu. Pertanyaan terakhir ya. Apa peran mahasiswa, dosen, dan pihak kampus dalam menjaga kerukunan antar umat beragama? Peran dosen, dan mahasiswa dan kampus itu semuanya memiliki peran. Misalnya ditambah kan yang beragam tuh bukan hanya dari mahasiswanya aja gitu. Dosen juga beragam pasti kan. Dan sama juga seperti mahasiswanya, ada yang dari berbagai daerah dan dari berbagai latar belakang. Jadi ya kita sama-sama, kita dosen dan mahasiswa kan sebagai pengajar dan yang belajar. Jadi ya kita sama-sama melakukan kegiatan yang seharusnya kampus itu jadi tempat, ya memang kampus adalah tempat lingkungan akademis, ya kita ya sama-sama menghargai aja gitu. Jadi nggak ada istilah wah ini dosen agamanya ini saya nggak mau diajar sama dia, ya nggak ada. Karena kan namanya ilmu kan kita bisa ambil dari siapa aja dan apalagi di lingkungan kampus ya emang yang tempat tujuan utamanya itu adalah belajar gitu. Jadi ya kita nggak ada masalah walaupun semua itu berbeda, termasuk dosen itu sendiri. Jadi ya kita sama-sama berjalan aja. Ya baik, terima kasih ya Kang atas waktunya. Kita ada sedikit reward nih buat Akang. Ini rewardnya. Terima kasih ya Kang, maaf mengganggu waktunya. Lanjut sesi wawancara dengan ahli bidang dari Dinas Pendidikan Olahraga Kabupaten Karawang. Baik, di sini saya Alvira Putri Audini sedang berada di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang bersama Pak Suno Adiwijaya sebagai staf pelaksana sub bagian umum dan kepegawaian. Baik, Bapak bisa dimulai? Siap. Apa peran Dinas Pendidikan dalam menanamkan sikap toleransi antar umat beragama di sekolah? Oke, sebelumnya terima kasih ya atas wawancaranya gitu ya. Jadi sebetulnya apa sih yang sudah Dinas Pendidikan lakukan untuk untuk melaksanakan toleransi antar umat beragama di sekolah? Jadi Dinas Pendidikan mempunyai beberapa program. Ya. Yang pertama adalah program pembiasaan, karena kan Dinas Pendidikan hanya membawahi SD dan SMP ya. Jadi kita memang fokusnya ke SD dan SMP, program pembiasaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Otomatis dengan adanya program pembiasaan tersebut, yang Islam sholat berjamaah, yang Kristen mungkin ada khotbah dan lain sebagainya. Jadi bisa saling menghargai, bisa saling tahu ya antar umat beragama seperti apa. Salah satunya itu sih sebenarnya. Keduanya, kita mempunyai program anti bullying ya. Biasanya kan antar umat beragama kan apalagi sekarang kan gampang disulut ya. Cuman dengan program anti bullying ini, dengan adanya satgas anti bullying, insya Allah bisa ditekan hal seperti itu. Apalagi kalau semisalnya untuk anak-anak SD dan SMP lebih rentan ya Bapak betul, ya biasanya. karena kan mereka belum dewasa ya, belum bisa berpikir secara seperti anak-anak SMA kan. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Dinas membina guru agar menjadi teladan dan menghargai perbedaan agama? Oke.
kita ada yang namanya kode etik guru ya. Jadi guru itu memang harus mempunyai kode etik. Salah satunya adalah tidak membeda-bedakan antara murid yang beragama A atau beragama B gitu kan. Tugas kita adalah melalui pengawasan secara berjenjang. Kita nggak mungkin dong langsung mengawasi ke SD, ke SMP karena kan keterbatasan sumber daya manusia. Di sini kita ada bagian namanya pengawas sekolah. Jadi pengawaslah yang mengawasi para guru dan kepala sekolah di sekolah untuk memperhatikan hal-hal tersebut ya. Jadi yang turun ke lapangan itu seperti pengawas ya, Iya, Pak? pengawas sekolah. Baik, perantaranya gitu Perantaranya, ya, Pak, bahasanya. iya. Oke, baik. Apakah materi pelajaran sudah memuat nilai toleransi dan persatuan dalam keberagaman? Harusnya udah ya, karena kan ada pelajaran PKN ya. Iya, Bapak. Ada pelajaran agama juga kan. Iya. Terus juga gak tau udah ada pelajaran budi pekerti nggak kalau di SMA? Ini Bapak, paling ada pendidikan Islam dan budi pekerti. Jadi Nah iya, sama udah gitu. mencakup ya. Iya, sudah mencakup. Dan juga kan di SMP kan sudah ada guru BK juga ya, Iya, bimbingan konseling kan, itu salah satunya adalah mendidik orang-orang untuk bisa saling menghargai dan memahami lah gitu ya. Ada lagi? Ada lagi. Pertanyaan terakhir, bagaimana kerjasama dinas dengan tokoh agama atau masyarakat untuk menjaga kerukunan di sekolah? Kerjasama ya sampai saat ini sih selalu kita bekerja sama dengan Kementerian Agama yang pastinya ya, dengan tokoh agama, dengan tokoh masyarakat, dengan cara kita menjadikan dengan kita menjadikan tokoh masyarakat tersebut menjadi bagian dari sekolah, yaitu menjadi komite sekolah gitu kan. Itu kan salah satu cara bagaimana kita menjalin kerjasama gitu kan ya. Dan kita tuh jadi sebenarnya pendidikan untuk toleransi ini tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas pendidikan tentunya kan, dimulai dari hal terkecil yaitu adalah keluarga. Betul. Keluarga, terus di lingkungan sekolah, di lingkungan sekitar gitu kan ya. Intinya sih walaupun segimanapun peraturan yang ada tentang toleransi, tetap intinya balik lagi pada diri masing-masing ya. Iya betul sih Bapak. Jadi memang mau bagaimanapun itu adalah kewajiban dan tanggung jawab diri sendiri. Iya betul Bapak. Oke. Baik, segitu aja pertanyaan dari kami. Oke, Terima kasih siap. Bapak atas waktunya Sama-sama. dan mohon maaf mengganggu Gak waktunya apa-apa. juga. Mohon maaf juga kalau jawaban saya kurang memuaskan ya. Sangat puas Bapak. Terima kasih ya Bapak. Selanjutnya adalah perspektif sosiologi mengenai keheterogenitasan antar umat beragama. Yang pertama yaitu perspektif fungsionalisme. Perspektif ini memandang keheterogenitasan antar umat beragama sebagai struktur masyarakat untuk menjaga keseimbangan sosial asalkan dikelola dengan toleransi. Yang kedua yaitu perspektif konflik. Perspektif ini melihat keheterogenitasan antar umat beragama sebagai sumber dari perebutan kekuasaan dan juga dominasi jika tidak ada kesetaraan hak. Yang ketiga yaitu perspektif interaksionisme. Perspektif ini melihat keheterogenitasan antar umat beragama memiliki banyak makna dan juga simbol yang berbeda, sehingga interaksi sosial harus dikelola dengan komunikasi dan juga saling pengertian. Selanjutnya adalah kesimpulan. Keheterogenitasan antar umat beragama adalah cerminan dari perbedaan yang ada dalam masyarakat. Perbedaan ini dapat menimbulkan kekuatan apabila dihadapi dengan sikap-sikap toleransi, saling menolong, dan juga saling menghargai, sehingga tercipta kehidupan yang rukun, damai, dan juga bersatu. Namun, apabila tidak dihadapi dengan sikap-sikap tersebut, justru dapat menimbulkan konflik dan juga perpecahan di antara umat beragama. Di sini saya Fani akan Fani. Mana aja sih pelan. Fani. Fani. Belakang atuh Fani. Nggak capek ah. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Yang bener atuh. Sedang berada di daerah pendidikan. Dinas dong.
that I can.